Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berduri, salam pelantar semua kepada seluruh petani sawit se-Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga selalu diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah, amin. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita coba mempraktekkan bagaimana cara aplikasi atau cara menggunakan NPK Mutiara 1616 pada tanaman cabai dan sayur-sayuran yang lain. Nanti di video selanjutnya kita akan coba mempraktekkan bagaimana cara menggunakan NPK Mutiara untuk kelapa sawit. Oke, tapi di video kali ini kita coba untuk mempraktekkan bagaimana aplikasi untuk tanaman cabai dan tanaman sayur-sayuran yang lain. Oke, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, belum dibagikan videonya, silahkan di subscribe dulu, silahkan dibagikan dulu. Mudah-mudahan video ini nanti punya manfaat bagi kita semua. Kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Jadi kawan-kawan, memang NPK Mutiara 1616 ini yang akan kita gunakan. Ini adalah salah satu pupuk yang dari segi harga itu sangat mahal, karena 1 kilonya ini bisa mencapai 15.000. Tadi kami membeli 1 kilo itu harganya 15.000. Jadi kalau untuk satu sak itu atau 50 kilo itu sekitar 600-700. Itu adalah pupuk yang dari segi harga memang sangat mahal. Nah, untuk dari segi harga mahalnya kawan-kawan, tentu dalam aplikasinya kita dianjurkan untuk tidak menggunakan terlalu banyak. Artinya karena di dalam pupuk NPK ini sudah terkandung banyak sekali unsur NP dan K, yaitu sebanyak 16%. Beda dengan pupuk NPK Pelangi, NPK Poksa yang hanya harganya seratusan, itu memang dalam aplikasinya itu kita membutuhkan dalam jumlah yang banyak. Tapi kalau untuk NPK Mutiara itu kita aplikasinya itu dalam bentuk atau dalam jumlah yang sedikit, tidak perlu terlalu banyak karena memang kandungannya sudah lengkap, sudah banyak kawan-kawan. Oke, nah di sini kita akan aplikasikan untuk tanaman cabai dan tanaman sayuran yang lain. Nah, dengan teknik menggunakan teknik dicairkan kawan-kawan. Jadi untuk NPK Mutiara ini kita akan memberikan kepada tanaman cabai dan tanaman yang lain dengan teknik dicairkan. Mengapa dicairkan kawan-kawan? Karena memang teknik ini adalah teknik yang paling bagus karena mudah sekali diserap oleh tanaman secara langsung. Kalau kita menggunakan pupuk tabur biasanya itu prosesnya lama. Nah, kebetulan untuk hari ini kita coba untuk menggunakan pupuk NPK Mutiara ini menggunakan teknik dicairkan. Oke, jadi caranya mudah sekali kawan-kawan. Jadi kita siapkan dulu airnya sebagai wadah pencampurnya nanti. Jadi airnya ini sebanyak 4 liter, sebanyak 6 liter kurang lebih ini. Sebanyak 6 liter. Dan untuk takarannya atau dosisnya kita gunakan 1 sendok ini untuk 3 liter. Jadi untuk takarannya kawan-kawan, untuk 1 sendok NPK 1616 ini kita cairkan untuk 1 liter air. Jadi karena di sini tadi isinya air ini 6 liter, jadi kita kasih 2 sendok kawan-kawan. Oke, langsung saja kita coba aplikasikan, kita coba campurkan ke airnya. Jadi 1, oke, 2. Jadi tidak perlu terlalu banyak kawan-kawan, karena memang pupuk NPK Mutiara ini mempunyai kandungan nutrisi NP dan K itu sudah sangat banyak. Jadi tidak perlu terlalu banyak, takut nanti overdosis. Kita cairkan dulu sampai betul-betul merata. Usahakan ketika dalam proses pencampuran ini betul-betul larut. Usahakan sekitar kita aduk ini sekitar 1-2 menit. Oke. Nah, bagaimana untuk kelapa sawit kawan-kawan? Jadi untuk kelapa sawit nanti kita coba juga praktekkan menggunakan NPK Mutiara ini. Jadi untuk dosis kelapa sawit itu kita gunakan 1 liter untuk 1 sendok. Karena memang untuk kelapa sawit itu adalah jenis tanaman keras. Nanti kita di video selanjutnya kita akan coba praktekkan untuk kelapa sawit. Oke, setelah merata barulah kita kocorkan
atau kita siramkan ke tanaman yang kita akan pupuk. Oke, kebetulan di situ ada cabenya. Kita pupuk dulu yang tomat ini kawan-kawan. Kita aduk dulu sampai merata. Oke, setelah merata barulah kita siap kocorkan. Oke, ya. Oke, untuk aplikasinya kawan-kawan lebih bagus itu di sore hari, karena cahaya pada sore hari itu sudah lembab, sehingga nanti proses adaptasi tanaman kita itu cepat sekali. Kita lihat, kita kocorkan sampai merata. Usahakan dalam pengocoran ini kawan-kawan kita kasih interval 1 minggu, kita lakukan lagi pengocoran atau kita lakukan lagi pengupukan. Interval 1 minggu sekali, supaya betul-betul nanti akan menghasilkan panen yang berlimpah. Kita pastikan dulu kawan-kawan semua terkena. Kita lihat di sini. Jadi untuk kawan-kawan semua, ketika ingin menggunakan pupuk NPK Mutiara ini, dosisnya tadi adalah untuk 3 liter itu 1 sendok makan. Jadi ketika tadi kita menggunakan yang 6 liter, berarti kita menggunakan 2 sendok makan NPK Mutiara 1616. Oke, lihat penampakannya. Ini baru saja ditanam kawan-kawan, sekitar 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu tanaman tomatnya ini, dan memang kita harus sudah melakukan proses pemupukan supaya dia bisa tumbuh dengan subur. Oke. 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 Kita pupuk cabenya juga yang sebentar lagi akan dipanen. Cabai. Kita lihat pemupukan untuk cabenya. Ini adalah jenis cabai pertanian yang ukurannya ini pendek-pendek kawan-kawan. Sebetulnya lebih bagus kita menggunakan cabai lokal, karena biasanya cabai lokal itu besar dan juga tahan lama. Kita kocor interval 1 minggu sekali kawan-kawan, supaya hasilnya nanti lebih maksimal, lebih bagus nanti panen kita. Oke. Oke. Inilah teknik bagaimana penggunaan NPK Mutiara dengan teknik dicairkan untuk dikocor atau disiramkan ke tanaman yang akan kita pupuk. Kita lihat penampakannya. Oke, bagi kawan-kawan juga sedikit tips untuk tanaman-tanaman cabai atau tanaman-tanaman tomat, tanaman-tanaman sayur-sayuran yang lain. Ketika kita menanam, lebih bagus kita tutupi semacam ini. Ini supaya apa? Supaya dia tidak langsung kena matahari. Artinya nanti matahari itu tidak bisa langsung menembus, sehingga tanaman cabai kita itu bisa beradaptasi dari cahaya yang panas. Nah, dan penanamannya juga diusahakan di waktu sore hari, pada saat matahari sudah mulai redup dan kelembapannya juga sudah tinggi, sehingga nanti tanaman-tanaman sayur kita ini sudah mulai beradaptasi ketika sudah dipindah ke lahan. Oke, kita lihat penampakannya kawan-kawan. Ini adalah tanaman tomat yang baru berumur sekitar 4 hari setelah ditanam di lahan. Di sini juga ada tanaman kacang-kacangan. Kita lihat penampakannya. Ini baru juga sudah dipupuk tadi menggunakan NPK cair, NPK Mutiara cair.
Oke kawan-kawan, mungkin itu saja sebagai sharing informasi kepada kita semua bagaimana teknik yang mudah dilakukan untuk menggunakan NPK Mutiara 1616 atau NPK Mutiara Yaramila untuk tanaman sayur-sayuran misalnya cabai dan tomat dan sebagainya. Dan insya Allah nanti untuk video selanjutnya kita coba mempraktekkan bagaimana aplikasi NPK Mutiara dengan sistem kocor atau disiramkan atau disemprotkan kepada tanaman kelapa sawit. Oke, bagi kawan-kawan yang ingin bertanya silakan berkomentar di kolom komentar. Insya Allah nanti kita sama-sama berdiskusi. Mudah-mudahan video ini punya manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.